Film dimulai di tahun 2049, di mana perusahaan Tyrell sebelumnya sudah berhasil menciptakan manusia dari hasil rekayasa biologi untuk diperbudak yang dikenal dengan sebutan replikan. Namun, perusahaan itu bangkrut ketika beberapa model mereka, yaitu Nexus 6 hingga Nexus 8, mulai memberontak dan menuntut hak yang sama seperti manusia. Ketika ekosistem dunia kolaps dan kelaparan mulai menyebar di seluruh penjuru dunia, pengusaha yang bernama Wallace menciptakan pertanian sintetis yang menyelamatkan umat manusia. Lalu ia mengakuisisi perusahaan Tyrell sepenuhnya dan menciptakan model yang bernama Nexus 9 yang dibuat jauh lebih patuh dan setia. Model-model lama yang belum dinonaktifkan diburu dan dihentikan oleh agen khusus kepolisian yang dikenal sebagai Blade Runner. Kemudian, kita difokuskan dengan seorang agen khusus bernama K yang merupakan replikan dengan model Nexus 9 yang sedang melakukan perjalanan di luar Los Angeles untuk menangkap replikan model sebelumnya. K menemukan Shepard di rumahnya, dan terjadi perkelahian di mana Shepard menghina model Nexus 9 sambil menyebutkan bahwa K tidak akan membunuh kaumnya sendiri jika dia telah melihat keindahan yang Shepard lihat. Namun K tidak peduli dan tetap membunuhnya. Saat K hendak pergi, ia melihat ada bunga yang ditempatkan tepat di sebelah pohon, sehingga dirinya menggunakan drone untuk memindai daerah tersebut. Dia menemukan sebuah peti yang terkubur di bawah tanah dan meminta tim forensik untuk datang dan menggali peti itu. Saat kembali ke kantornya, K menjalani tes dasar yang biasa harus dilakukan oleh para replikan lainnya untuk membuktikan bahwa mereka patuh dan tidak mempunyai pikiran bebas. Lalu kemudian dia pulang ke rumah. K tinggal bersama Joy, seorang wanita holografik dengan kecerdasan buatan yang dibeli untuk menemaninya mengobrol. Meskipun hanya sebatas hologram, K sangat menyayangi Joy dan memutuskan untuk membelikan Joy sebuah alat yang disebut emanator yang memungkinkan Joy untuk bergerak bebas dan tidak sebatas hanya di rumah. Mereka pergi ke atap bersama-sama untuk saling berpelukan di bawah derasnya hujan. Tetapi, momen indah mereka terganggu oleh pesan yang memberitahu K bahwa kepolisian telah menggali peti dari halaman rumah Shepard. K bergegas kembali ke kantor dan mengetahui bahwa peti tersebut berisi kerangka dan rambut berusia 30 tahun yang dimiliki oleh seorang wanita yang meninggal akibat operasi melahirkan seorang anak menggunakan pisau bedah. Kemudian K melihat ada nomor seri pada salah satu tulang, yang berarti dia bukan manusia, tetapi seorang replikan yang berhasil melahirkan seorang anak. Hal tersebut cukup mengejutkan karena replikan seharusnya tidak dapat bereproduksi. Letnan Joshi berpikir bila masyarakat mengetahui jika replikan telah berkembang sampai mirip dengan manusia, maka peradaban akan rusak, sehingga dia memerintahkan K untuk membakar habis rumah Shepard dan mencari anak yang dilahirkan oleh replikan tadi untuk dibunuh. K merasa ragu karena jika ada anak yang lahir dari sepasang replikan, maka anak-anak tersebut adalah manusia, bukan replikan. Tetapi Joshi tidak menyetujuinya. Dalam perjalanannya keluar, K menyadari bahwa anak tersebut adalah keindahan yang Shepard sampaikan kemarin. Beberapa saat kemudian, K tiba di perusahaan Wallace untuk menanyakan tentang replikan yang melahirkan tersebut dengan menunjukkan nomor seri dan beberapa helai rambut untuk mengidentifikasinya. Karyawan di sana menjelaskan bahwa model ini dibuat sebelum tahun 2022 saat peristiwa yang dikenal sebagai blackout yang menghapus hampir semua file digital yang dimiliki perusahaan. Sehingga mereka harus memeriksa apakah ada data tersebut di hard copy. Mereka menemukan file yang menunjukkan bahwa replikan itu hanyalah replikan biasa pada umumnya. Pada saat itu, seorang replikan bernama Luv muncul dan memberikan K akses ke rekaman audio lama milik replikan eksperimental bernama Rachel yang secara kebetulan hilang 30 tahun yang lalu. Rekaman ini dibuat oleh seorang Blade Runner bernama Rick dan K menyadari bahwa Rick dan Rachel tampaknya memiliki hubungan dekat. Selanjutnya, K pergi ke panti jompo untuk mewawancarai seorang pria tua yang dulu bekerja dengan Rick, tetapi yang hanya dia tahu bahwa Rick sudah pensiun sebagai Blade Runner dan pergi menghilang, tidak ada yang tahu dia kemana. Sementara itu, Luv membawa model terbaru ke Wallace untuk diuji. Wallace menggunakan alat khusus untuk memeriksa semua fungsi vital pada replikan tersebut.
dan akhirnya membunuhnya karena dia tidak bisa berkembang biak. Padahal dia sedang memprogramkan replikan yang bisa melahirkan anak seperti model lama buatan Tyrell sebelum dirinya mengakuisisi perusahaan ini. Dia kemudian memerintahkan Luv untuk mencari anak yang dilahirkan tersebut agar mereka dapat membangun masa depan di mana replikan bisa dilahirkan, bukan dibuat. Kemudian pada malam hari, orang misterius membayar wanita PSK bernama Mariette untuk mendekati Kay yang sedang makan demi mencari tahu seberapa banyak yang Kay ketahui tentang Shepard. Sayangnya, usaha Mariette untuk menggoda dan berbicara digagalkan oleh Kay yang tidak tertarik sama sekali dengan parasnya. Keesokan harinya, Kay kembali ke rumah Shepard untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Dia melihat piano dengan 2 balok yang macet. Dan ketika ia memeriksanya, ia menemukan sebuah benda dengan kaos kaki bayi di dalamnya, beserta foto seorang wanita yang sedang menggendong bayi di samping pohon. Kay pergi untuk memeriksa pohon lagi dan menemukan tanggal 6 bulan 10 tahun 2021 yang terukir di bagian bawahnya. Angka-angka itu membuatnya mengingat sesuatu tentang rumah yang terbakar dan anak kecil yang sedang memegang mainan kuda yang cukup mengagetkannya. Kemudian Kay membakar habis rumah tersebut dan pergi dari sana. Sementara itu, Luv menyelinap masuk ke ruang mayat dan mencuri semua bukti dari rumah Shepard, termasuk tulang, dan membunuh petugas laboratorium tersebut. Pada malam harinya, Josie mengunjungi Kay untuk memberitahunya tentang apa yang baru saja terjadi. Josie menanyakan apakah Kay memiliki ingatan. Dan ia menjelaskan bahwa memang ia memiliki ingatan, tetapi ingatan itu ditanamkan secara rekayasa, dan dia percaya bahwa ingatan tersebut tidak nyata. Dia mengatakan bahwa ingatannya adalah tentang dirinya yang ada di sebuah panti asuhan, dan kemudian ada anak-anak lain yang mengejarnya untuk mencuri mainan kayu yang berbentuk kuda darinya. Untuk menghindari itu, Kay kecil menyembunyikan mainannya di tungku, dan anak-anak lain memukulinya karena tak berhasil mengambil kudanya. Keesokan harinya, Kay mulai mencari anak yang lahir pada tanggal yang ia lihat di rumah Shepard. Joy menemaninya dan memintanya bercerita tentang mainan kuda tersebut, yang mengingatkannya bahwa mainan itu memiliki tanggal yang sama. Namun Kay berpikir itu hanya sebuah kebetulan. Karena pencariannya berdasarkan tanggal tidak didapatkan, Kay mulai mencari berdasarkan DNA dan menemukan 2 anak yang berbeda jenis kelamin namun memiliki DNA yang sama, yang seharusnya tidak mungkin menurutnya. File-file itu menunjukkan kelahiran 2 anak yang dikirim ke panti asuhan bernama Morrill Cole, di mana yang anak perempuan meninggal karena gangguan genetik, sementara anak yang laki menghilang tanpa informasi apapun. Setelah itu, Kay dan Joy pergi ke San Diego untuk mencari panti asuhan tersebut. Dalam perjalanan, para pemulung barang bekas menembak mobilnya dan menyebabkan mobil tersebut kecelakaan. Kay pingsan dan Joy mencoba membangunkannya. Walau tak berhasil, dia menghilang karena ada kerusakan. Para pemulung barang bekas mendekat dan membuka pintu dengan paksa, dan Kay bangun tepat waktu untuk membela diri dari serangan tersebut. Kay menyingkirkan beberapa orang dan mengeluarkan pistolnya. Namun, hal tersebut tidak cukup untuk menghentikan serangan tersebut. Pada saat itu, benda misterius mulai menembak orang-orang yang menyerang Kay, sehingga Kay berhasil selamat. Ternyata, itu adalah Luv yang mengendalikan drone militer dari jarak jauh. Dia ingin Kay terus mencari dan menemukan anak yang lahir dari sepasang replikan. Akhirnya Kay menemukan panti asuhan dan anak-anak di sana sangat antusias menyambutnya. Kay berbicara pada Cotton untuk meminta riwayat anak-anak yang dititipkan di sini 30 tahun yang lalu. Saat Cotton menolak permintaannya, Kay langsung memukulnya agar Cotton kooperatif. Kemudian Cotton membawanya ke ruangan dan dalam perjalanan menuju ke sana, Kay teralihkan dengan sedikit mengingat bahwa tempat ini sangat mirip dengan ingatan masa kecilnya. Ketika Cotton menemukan catatan-catatan itu, dia mengatakan bahwa seseorang telah mengambil berkas di tahun yang Kay butuhkan. Cotton kemudian meninggalkan Kay di ruangan itu dan Kay memperhatikan asbak bermotif kuda yang membuatnya semakin penasaran dengan tempat itu. Dia menemukan tungku sesuai ingatannya dan ketika dia mengambil sesuatu di dalamnya, dia menemukan kuda kayunya masih ada di sana yang menyebabkan Kay langsung shock. Karena jika ingatannya nyata, maka mungkin dia adalah manusia, bukan seorang replikan.
Ketika Kay kembali ke rumah, Joy senang mendengar ceritanya dan mulai memanggilnya dengan sebutan Joe dan menegaskan bahwa karena itulah dari dulu dirinya menganggap Kay sangat spesial. Kemudian, Kay ingin memastikan bahwa pikiran tentang dirinya lahir dari sepasang replikan itu benar, dan Joy pun menyarankan untuk menghubungi orang yang bertugas membuat ingatan untuk para replikan. Keesokan harinya, Kay mengunjungi seorang saintis bernama Dr. Anna yang dipekerjakan oleh perusahaan Wallace sebagai pembuat ingatan awal untuk para replikan. Anna menjelaskan bahwa perbuatan ilegal jika menyalin ingatan nyata dimasukkan ke dalam replikan. Jadi, Anna hanya memasukkan ingatan berdasarkan kreativitasnya sendiri. Dia kemudian melihat ingatan masa kecil Kay menggunakan mesin canggihnya, dan tanpa diduga, sambil meneteskan air mata, Anna memberitahunya bahwa ingatan Kay merupakan kenyataan. Kay pun menyadari bahwa dirinya adalah anak laki-laki yang dilahirkan tersebut. Sebelum meninggalkan gedung, tiba-tiba dia ditangkap oleh rekan kerjanya sendiri. Beberapa saat kemudian, Kay diuji dengan pemeriksaan dasar dan terpantau keadaan emosinya membuatnya gagal di tes tersebut. Josie yang tahu hal itu membawa Kay ke kantornya untuk memarahinya karena telah membuang waktunya. Tetapi Kay segera memberitahunya bahwa dia melakukan perjalanan jauh karena menemukan anak yang dilahirkan oleh replikan itu yang digunakan sebagai pekerja oleh pemulung. Josie terlihat senang dengan keberhasilan Kay dan kemudian membebas tugaskan Kay dan memberinya waktu 48 jam untuk memulihkan diri sebelum mengambil tes ulang. Kay pun diminta untuk menyerahkan tanda pengenal dan senjatanya. Setelah itu, Kay pulang ke rumah dan melihat Joy menyewa jasa Mariette di malam itu. Karena Joy tidak bisa menyentuh apapun, dia menempatkan hologramnya berdampingan dengan Mariette, dan ini memungkinkan Kay untuk berhubungan dengannya. Keesokan paginya, Mariette diam-diam menyelipkan GPS di jaket milik Kay. Dia juga melihat mainan kuda itu, tetapi Joy menyuruhnya pergi dari sana karena jasanya sudah tidak dibutuhkan. Beberapa saat kemudian, Kay bersiap-siap meninggalkan kota karena dia tahu polisi akan datang untuk menangkapnya. Joy ingin pergi bersamanya dan memintanya untuk memindahkannya ke dalam emanator. Dia juga menyarankan untuk menghapus salinan dirinya di memori rumahnya agar polisi tidak bisa menggunakan Joy untuk menemukan keberadaan Kay. Kay sempat memprotes karena jika terjadi sesuatu pada emanator tersebut, dia akan kehilangan Joy untuk selamanya. Namun Joy meyakinkannya bahwa itulah yang terbaik untuk saat ini. Akhirnya dengan terpaksa, Kay menghapus memori Joy di rumahnya. Di dalam perusahaan Wallace, Luv melihat memori Joy dimatikan dan segera bergegas ke rumah Kay. Namun, dia tidak menemukan siapapun di sana. Kemudian dia pergi untuk bertemu Josie yang menjelaskan bahwa dia tidak tahu di mana Kay berada dan mengatakan kalau kasus yang ditangani Kay sudah selesai. Luv memberitahunya bahwa Kay berbohong tentang membunuh anak replikan yang lahir, tetapi Josie masih enggan berbagi informasi apapun, sehingga Luv membunuhnya. Setelah itu, Luv menggunakan komputer polisi untuk menemukan lokasi keberadaan Kay. Sementara itu, Kay mendatangi seorang pria di sebuah toko pegadaian yang dapat menganalisis asal-usul mainan kudanya. Mesinnya menunjukkan tingkat radiasi yang cukup tinggi, seperti yang ditemukan di Las Vegas. Ketika dia sampai di Las Vegas yang sudah ditinggalkan penduduknya karena radiasi, drone Kay memindai area dan menemukan titik panas dari kejauhan. Kay pergi untuk menyelidiki dan menemukan sarang lebah di sekitar kota itu. Hal itu membuatnya memutuskan untuk memasuki gedung terdekat. Setelah Kay mencari-cari, Kay naik ke atas dan terkejut menemukan seekor anjing. Tanpa diduga, pria bernama Rick muncul dari belakang dengan mengarahkan pistolnya. Rick mengatakan bahwa dia mengetahui jika Kay adalah Blade Runner dan tidak percaya ketika Kay mengatakan kalau dia hanya ingin bertanya sesuatu. Hal itu membuat Kay melompat ke lantai dasar untuk menghindari tembakannya. Rick berusaha menemukan Kay dan menyalakan pertunjukan hologram sebagai pengalih perhatian. Kay melompat ke arah Rick dan setelah memintanya untuk tenang, dia membiarkan Rick memukulinya berulang kali sebagai bukti bahwa dia tidak bermaksud jahat. Setelah beberapa saat, Rick akhirnya yakin dengan perkataan Kay dan membawanya ke ruangan lain. Kay menebak bahwa Rick dan Rachel memiliki anak biologis antar replikan dan Rick mengiyakan hal itu.
Dia menjelaskan bahwa dia tidak pernah bertemu dengan anaknya sendiri karena itu adalah rencananya. Rick mengajari Shepard dan beberapa anggota yang bergerak demi kebebasan replikan dengan cara memanipulasi catatan kelahiran dan menutupi jejak gerakan tersebut. Rick lalu meninggalkan Rachel dan menghilang untuk menghindari keluarganya dari tangkapan atau kejaran polisi. Merasa sedih karena mengingat hal itu, Rick meninggalkan ruangan dan Kay melihat-lihat ruangan tersebut. Dia menemukan banyak mainan hewan yang terbuat dari kayu. Beberapa saat kemudian, saat dia sedang istirahat, Kay membiarkan Joy muncul sebentar. Hal itu ternyata memicu posisi Kay diketahui oleh Luv dan anak buahnya. Dan Kay segera mematikan Joy dan Rick datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka melihat keluar dengan teropong dan menemukan beberapa mobil mendekati gedung. Mereka berdua kemudian kabur menuju mobil untuk menghindari sergapan tersebut. Tetapi pada saat itu, ruangan dibombardir. Kemudian, Luv dan anak buahnya datang untuk menculik Rick dan Kay mencoba melawan. Akan tetapi, Luv menendangnya dan tanpa sengaja mengaktifkan Joy. Hologram itu memohon agar Luv tidak merusak emanatornya. Tetapi, Luv tetap menghancurkan emanator dan meninggalkan Kay yang sudah tak berdaya. Pada malam hari, sekelompok orang misterius menyelamatkan Kay dan membuang pelacak GPS-nya. Ketika Kay bangun, dia melihat bahwa dirinya sedang bersama gerakan kebebasan replikan yang tadi dikatakan oleh Rick, yang juga diikuti oleh Mariette. Mariette menjamin bahwa Kay dapat dipercaya oleh kelompok tersebut dan memperkenalkannya pada pemimpin kelompok itu yang bernama Freya, yang juga memiliki foto Rachel yang sedang menggendong bayi. Ternyata, Freya lah yang membantu Rachel saat melahirkan dan juga membantu untuk menyembunyikan bayi tersebut. Kemudian diketahui bahwa Shepard membiarkan Kay membunuhnya karena Shepard juga bagian dari kelompok tersebut dan bersumpah untuk menjaga kerahasiaan kelompok tersebut. Freya mengungkapkan bahwa bayi itu sebenarnya seorang perempuan dan telah bekerja di perusahaan Wallace bernama Dr. Anna, bukan lelaki, dan telah tumbuh dengan kelainan genetik. Tetapi ketika mereka menyembunyikan bayi itu, mereka sengaja mengenakan pakaian lelaki untuk mengelabui polisi. Kay terlihat putus asa setelah mendengar bahwa dia bukanlah anak yang dilahirkan tersebut dan menyadari bahwa ketika Rick mengajarkan kelompok itu untuk memanipulasi catatan, Kay memperoleh beberapa data bayi, termasuk memori bayi yang menyebabkan ada 2 DNA yang sama di database kependudukan. Freya menyadari bahwa keberadaan Anna membuktikan bahwa replikan lebih dari sekedar budak dan ia ingin tercapainya sebuah revolusi untuk para replikan. Sehingga K harus bergabung dengan mereka, sebab Kala yang menyebabkan Wallace menemukan Rick. Kemudian Freya memerintahkan K untuk membunuh Rick sebelum Wallace memaksa Rick untuk membocorkan rahasia dari gerakan ini. Sementara itu, Rick bangun di sebuah ruangan bersama Wallace yang mengungkapkan bahwa Wallace memiliki tengkoraknya Rachel dan rekaman audio Rachel dengan Rick. Wallace mengatakan bahwa perasaan Rachel terhadap Rick telah diprogram karena dia ingin menguji apakah Rick dan Rachel bisa berkembang biak. Namun, Rick tidak percaya dengan bualan tersebut. Dalam usahanya untuk mendapatkan informasi tentang anak tersebut, Wallace menunjukkan Rick dengan replikan Rachel yang baru dibuatnya. Rick sedikit teringat oleh penampilan kekasihnya, tetapi dia tidak terkecoh karena warna mata yang berbeda, sehingga Wallace memerintahkan Luv untuk membunuh replikan tersebut. Namun, Wallace tetap mengingatkan bahwa dia dapat menyakiti Rick dengan cara lain untuk membuatnya memberikan informasi rahasia. Kembali ke Kay, di mana dia sedang luntang-lantung di jalan. Dia melihat iklan kecerdasan buatan yang mengingatkannya pada kekasih hologramnya yang sudah lenyap. Kay ingat semua kebersamaannya dengan Joy dan akhirnya memutuskan untuk membalas dendam ke perusahaan Wallace demi Joy. Dia menggunakan mobil terbang dan mengikuti kendaraan Luv yang sedang konvoi membawa Rick ke gedung rahasia milik Wallace untuk dipaksa membeberkan informasi. Kay menembak mobil Luv dan membuatnya jatuh ke arah laut. Lalu Kay mendekati mobil tersebut, namun ketika dia membukanya, Luv menembak dan keduanya pun terkena tembakan. Sementara itu, air mulai membanjiri mobil di saat Kay dan Luv berkelahi satu sama lain. Luv kemudian menggunakan pisaunya untuk menikam Kay. Karena berpikir Kay sudah sekarat, Luv mencium Kay dan meninggalkannya lalu kembali ke mobil.
Tanpa diduga, Kay tiba-tiba muncul tanpa diketahui dan mencekik Luffy. Setelah mengeluarkan seluruh tenaganya, Kay berhasil membunuh Luffy dan kemudian melepaskan Rick dari ikatannya. Mereka berdua berenang ke daratan dan menyaksikan mobil tersebut tenggelam. Kay mengatakan bahwa sekarang semua orang akan berpikir bila Rick sudah mati, sehingga dia bebas untuk bertemu dengan putrinya. Rick dan Kay pergi ke laboratorium Ana, dan sebelum masuk, Kay menyerahkan mainan kuda itu pada Rick. Ketika Rick masuk ke dalam, akhirnya ayah dan anak tersebut bertemu kembali. Sementara itu di luar, Kay terbaring di anak tangga dalam keadaan sekarat dan seperti menyadari bahwa dirinya berhasil berbuat baik. Terima kasih sudah menonton, pilih subscribe untuk video menarik lainnya dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.